Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pakaian itu, iya, pakaian itu bisa berdiri, bisa duduk karena dipakai oleh yang punya baju. Bagaimana mungkin baju ini bisa melakukan dosa atau kesalahan bila hanya manut nerimo ing pandum kepada Tuhannya saja. Ya kan Kang Mas? Jujur ya Kang ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi dari Kang Mas Walizat. Apa yang dimaksud saya makhluk seperti apa itu? Pohon, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Ada di dalam Al-Quran yang ayatnya kurang lebihnya begitu. Barang siapa yang masih memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya lebih rendah daripada binatang. Ya enggak Kang Mas? Jadi yang dimaksud binatang-binatang itu yang harus dikorbankan, yang harus disembelih itu siapa? Ya hawa nafsu inilah, lambang binatang itu, lambang domba, lambang sapi itu. Yaitu yang harus disembelih, dihaturkan kepada Tuhannya. Agar apa? Agar darahnya mengalir dan tidak ngaku-ngaku lagi bahwa dirinya ada. Ya itulah yang dimaksud subhanallah itu bila manusianya sudah tidak bisa ngomong subhanallah lagi. Siapa yang bisa ngomong subhanallah kalau bukan uripe Allah sendiri? Ya tidak Kang Mas. Semoga bisa dipahami ya apa-apa yang kita mudzakarahkan ini, agar kita bisa menyiapkan, agar kita bisa bertemu dengan hari pembalasan, hari perhitungan, hari penghisapan. Maknanya bukan besok, sekarang harus dihisap. Sekarang harus diperhitungkan salah-salah kita ini. Oh iya, aku salah selama ini. Bertuhan yang salah, mentuhankan diriku sendiri. Maka itu yang harus diperhitungkan. Maka untuk menemui hari perhitungan ya harus kiamat dulu. Matikan dirimu di dalam dirimu, maka Allah akan menguasaimu. Ketika itulah hari pertanggungjawaban sudah usai. Nggih mboten Kang Mas? Jadi hari pertanggungjawaban itu bukan yang diheboh-hebohkan, yang menakutkan itu. Selama ini kita hanya ditakut-takuti oleh iblis dan setan. Kenapa manusia takut mati? Karena takut jumpa Allah, ya enggak? Alasan manusia takut mati karena manusia tidak siap jumpa Allah. Kenapa? Karena selama ini ingkar kepada Allah. Namun bagi manusia-manusia yang berani mati, maka manusia itu berani menghadap Allah dengan memperhitungkan, menghisap-hisap kesalahan-kesalahannya. Tapi kalau manusia yang sudah mati syahid di hadapan uripe Allah, maka manusianya akan kembali kepada Allah atas apapun yang diperbuatnya, pasti otomatis lillahi ta'ala. Orang ngaku-ngaku lagi bahwa semua apa yang dilakukan milik dan kuasanya. Begitu kan Kang Mas? Monggo ditambah-tambahkan. Kok sepi nih ya, kok hening ya? Apa saya salah omong ini? Ngopi dulu Gus, ngopi dulu. Oke, alhamdulillah. Mugi-mugi semoga Kang Mas Walizat bisa memahami ya. Semangat.
Ini ada ungkapan dari sahabat kita secara bagi orang yang berkehendak bertemu dengan Allah, kematian adalah saat yang ditunggu-tunggu. Betul sekali. Kalau manusianya takut mati, berarti manusianya tetap di dalam anar. Itu kok berharap-harap surga, tapi yang dicintai masih neraka. Iya enggak, Kang Mas? Berharap surga, tapi tidak mau mentas dari neraka. Monggo kok sepi ya, kok pada hening ya. Gus Ubay, Kang Haryanto, monggo. Seperti itu. Tidak usah menunggu kematian besok. Saat ini pun bisa berjumpa Allah. Jadi berjumpa Allah itu ketika manusianya masih ada. Tapi kalau manusia sudah mati, ya selesai sudah ceritanya. Ya kan Kang Mas? Jadi yang dimaksud surga, yang sebenar-benarnya surga yang diduduki oleh Adam dan Hawa dulu. Surga Firdaus atau taman surga itu adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi sebenarnya bukan ada di telapak kaki ibu surga itu. Jadi surga yang sejatinya surga adalah di bawahnya telapak kaki ibu. Siapakah dia? Ya di bawah telapak kaki kita itu loh. Apa yang kita injak? Yaitu surga kita. Asal usul kita. Masya Allah. Selama ini kita lari dari surga kok mengharap-harap surga. Iya enggak Kang Mas? Kita sombong kepada ibu kita sombong kepada surga kok ngarep-ngarep surga. Jauh panggang dari apinya. Nggih mboten Kang Mas? Ya memang gitu Gus. Seperti yang suka orang tua Salam kenal juga. Ya. Coba nih. Ini Kang Mas ada pertanyaan yang bagus sekali ini. Bisakah berjumpa Allah jika saat di dunia tak bertemu Allah? Monggo Kang Mas gantian, masa saya terus yang jawab. Ada lagi nih, tanah itu asal usul badan kita, itulah surganya badan. Betul sekali, monggo. Surganya hidup di mana? Ketika manusia sudah mempersembahkan, tidak ngaku-ngaku lagi bahwa hidup ini hidup manusianya. Itulah surganya Allah. Ya Allah sendiri maknanya. Lillahi ta'ala. Enjoy saja. Monggo Kang Mas. Bisakah berjumpa Allah jika saat di dunia tak bertemu Allah? Yuk dijawab bersama-sama Kang Mas. Monggo Kang Mas duluan. Adanya pertanyaan ini mungkin dalam Al-Quran dikatakan ada pendapat alim ulama ya, ahli-ahli hakikat. Jangan pernah berharap berjumpa di kemudian hari bila mana di dunia ini kau belum bertemu dengan dia. Betul sekali. Ya. Sebelum bertemu dengan perkataan ini, mungkin yang bertanya mendapat juga informasi. Ya kalau dibilang seperti itu ya buta. Ya memang ya guys ya, kalau dibilangkan tidak bisa bertemu di dunia ini, mungkin belum sampai pahamnya saja, belum pernah bertemu. Jangan cemas, selamat bergabung, moga-moga. Belum bertemu dengan orang-orang yang memang benar kadang-kadang itu tadi Gus terbuai dengan ayat-ayat, kamu tidak mengerti dengan ayat-ayat yang sebenarnya. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya tidak pernah mengajarkan kepada muridnya membawa kitab Al-Quran, Gus. Jadi memang yang pertama kali yang harus kita jumpa ini apa yang kau tuhankan di dalam dunia ini selama kau hidup.
Makanya ada orang ateis bingung dia, Gus. Sehingga mengatakan semuanya ini tidak ada selain aku. Terkadang kata-kata itu menggelitik karena keterbatasan akal yang tidak akan bisa mampu untuk menggapai dia, kecuali diri dia memang benar, Gus. Jadi dengan dia belajar ilmu dia, bukan belajar ilmu dia untuk mengenal dia. Justru itu muter kemana, ke sini, kemana. Kalau belum ada yang membukakan, tidak akan pernah sampai, Gus. Mungkin itu maksudnya, Gus. Jadi tidak akan pernah sampai kepada perjumpaan dia kalau memang belum. Itulah, Gus, kita semua selalu beral-fatihah, mendoakan sesama. Kiranya apa-apa yang seluruh manusia ini ya, itulah Allahumma firlil ummati Muhammad Rasulullah SAW. Itu kan sering diajarkan oleh tuan-tuan guru kan. Oke. Ya. Jadi mendoakan Allah ya Kang Mas ya. Iya. Semua manusia kan al-insanu siri wa anasir. Berarti kita mendoakan Allah. Mana mungkin makhluk mendoakan Tuhan. Iya. Oke, alhamdulillah penjelasannya bagus sekali, mantap. Moga Kang Ubay, moga Gus Ubay. Ya. Apakah di dunia ini kita bisa jumpa Allah? Itu pertanyaannya yang di komentar tadi. Di Allah itu wujudnya laisa kamitslihi syai'un. Di dunia ini dan di alam dimanapun, di martabat tujuh, entah itu di insan kamil atau yang sebagainya, ada sesuatu wujud, yang wujud itu laisa kamitslihi syai'un. Itulah kenyataannya, itulah ahadnya. Jadi barang siapa buta di dunia ini, misalnya dia pun buta ketika kembali. Seperti itulah kenyataannya. Kalau dia buta, tidak melihat kenyataan yang hak, ini ya paling mentok di alam arwah. Di situ tidak bisa. Makanya di surga juga, surga secara syariat ya ada yang menangis karena di surga tidak bisa melihat wajahnya. Seperti itulah. Katanya di surga tidak bisa rokokan ya, karena tidak ada apinya, harus ke neraka dulu. Ngetoyan juga Gus ini. Wadah saya tidak di surga aja, di neraka aja bisa rokokan. Banyak Gus, banyak. Jadi Gus banyak yang mirip Gus tapi enggak sama Gus. Ya Laisa Gus. Betul. Laisa. Alhamdulillah, saya tambahkan sedikit ya. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini saja buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Logikanya begini, kalau di dunia saja kita tidak bertemu dengan Allah, lalu kita ini agama apa? Apa kita tidak dihukumi ateis, menyembah diri sendiri? Ya enggak Kang Mas? Iya. Bu Syarifah, Bu Yasmin, monggo. Betul Ustaz. Okay. Jadi maknanya kita di dunia ini wajib bertemu Allah, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun apapun golongannya, wajib bertemu Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak bertemu Tuhan, lah nyembah apa selama ini? Sholat kita bertemu siapa? Ibadah kita bertemu siapa? Puasa kita yang bertahun-tahun yang katanya pahala, padahal semuanya itu dosa.
Kalau kita tidak bertemu Tuhan, alamat ya kita tidak bisa masuk surganya Allah, tidak bisa mendapatkan pahala Allah. Kenapa? Karena belum bertemu Allah. Syaratnya kita mendapatkan pahala, syaratnya kita mendapatkan surga, ya kan harus bertemu yang memiliki surga dulu, ya kan Mas? Ya. Nah kalau kita di dunia saja tidak bertemu Allah, itulah Abdul Halim yang ada, yang wujud, yang hidup. Ini loh ateis, Abdul Halim ini ateis. Kalau yang wujud masih Abdul Halimnya, Allahnya gaib, ya mana mungkin Abdul Halim bisa ketemu Allah. Berarti Abdul Halim belum Islam, belum beragama. Agama hanyalah agama hawa nafsu versi Abdul Halimnya saja. Amalnya Abdul Halim, sholatnya Abdul Halim, ibadahnya Abdul Halim, puasanya Abdul Halim. Karena Abdul Halimnya raja, mana mungkin bisa ketemu Tuhan. Berarti bila kita belum ketemu Tuhan, berarti kita masih Jadi wajib kita bertemu Tuhan dulu, baru menyembah, baru mengabdi. Tuhannya belum ditemukan, belum disaksikan, belum nyata baginya, kok wani-wani ibadah, wani-wani sholat, wani-wani puasa. Iya enggak Kang Mas? Ibarat begini, kalau kita logikakan. Kita melihat orang bekerja yang gajinya 5 juta per bulan. Seumpama orang itu bekerja sebagai penunggu toko di malam hari sebagai centeng, dapat gaji 5 juta setiap bulan. Terus kita pingin juga mendapatkan pahala atau ganjaran 5 juta juga. Ujuk-ujuk, moro-moro, tiba-tiba aku tak jogo, aku mau menjaga toko juga kah? Meskipun aku belum ketemu siapa yang akan membayar aku jaga toko yang penting. Pokoknya aku sholat, pokoknya aku poso, pokoknya aku jaga toko. Jaga terus hari demi hari, sampailah 1 bulan pahala atau surga yang diharap-harap, gaji yang diharap-harap tak kunjung tiba. Ngapelo, sia-sia wae, ya kan Kang Mas? Maka kita harus wajib ketemu siapa yang akan menggaji kita 5 juta per bulan itu. Harus ditemui dulu. Harus komitmen, harus bersyahadat. Menyaksikan sendiri siapa yang akan membayar saya. Baru dapat gaji. Ya enggak Kang Mas? Baru dapat pahala dan surga. Ya kan Kang Mas? Logikanya kan begitu. Tapi kita selama ini beragama dan bertuhan ala halusinasi hawa nafsu kita sendiri saja. Itulah langkah-langkah setan agar manusia sesat di dalam ibadahnya, sesat di dalam sholatnya, sesat di dalam puasanya. Agar tidak ketemu Tuhannya, ketemu setan terus, panas terus di dalam anar. Ya enggak Kang Mas? Yang tidak dikehendaki Allah juga akan ketemu Allah melalui Baiatul Akbar. Ini betul sekali. Jadi sesungguhnya semua ini ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti. Asik. Kalau tidak ada begini, tidak ramai dunia ini, tidak asik. Kalau semua pada paham, hening. Maknanya kalau semua pada paham, kan yang ada hanya Allah. Maka tak akan ada pagelaran, ya kan Kak Mas? Enggak ada keributan. Iya, maka dari itu Allah ciptakan orang yang paham, Allah ciptakan orang yang tidak paham. Agar apa? Agar Allah asik di dalam peran-perannya, ya kan Kak Mas? Kalau Allah sudah asik di dalam peran-perannya, mana mungkin Allah menyalahkan Allah? Yang ada hanya kebenaran saja. Monggo, assalamualaikum Kang Ana. Monggo. Saya nonton bioskop ya Ustaz. Inggih, alhamdulillah. Inggih, sami-sami ngaos. Sampean ngaos kula nggih ngaos sampean, sami-sami ngaos uripe Allah. Ini kan Kang Mas.
sambil Gus. minum kopi. Allah itu asik nggih. Oke, benar sekali. Jadi Allah itu maha artis. Jadi artis yang ada di dunia ini sebenarnya ya Allah Arsik. sendiri. Maha artis yang jadi lakon, yang jadi bajingan ya Pak Dalange dhewe. Asik yang menonton. Yang nonton asik-asik wae sambil makan popcorn. Enjoy wae. Kenapa? Karena sudah tahu dan kenal dalangnya. Tapi kalau manusia belum tahu dalangnya, maka akan terfokus dengan laku-laku wayangnya. Seolah-olah wayang itu iso melaku-melaku dewe, ya kan Kang Mas? Monggo Kang Ana, monggo apa yang mau disampaikan. Di sini haus ilmu semua, haus pengetahuan semua Kang Mas. Monggo, termasuk saya juga sama-sama belajar. Monggo Kang Mas. Kang Mas Ana Aziz. Monggo Bu Yasmin juga, monggo silakan apa yang mau disampaikan, pesan-pesannya buat kita semua, monggo. Memang manusia itu belajarnya ya harus dengan manusia. Kalau bukan dengan manusia, maka manusia tak akan belajar, ya kan Kang Mas? Waalaikumsalam Kang Abdul Mujib, terima kasih. Ustaz, pamit dulu, ini lagi mengganggu nih. Ya silakan enjoy saja Bunda, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga silakan Bu Yasmin disilang itunya. Nah, saya mau menaikkan kakangku yang dari Banda Aceh yang sudah lama tak pernah jumpa. Assalamualaikum Kang Masku. Salam. Alhamdulillah Kang Mas. Sehat-sehat saja Kang Mas di Banda Aceh. Amin. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya kok putus-putus. Ya. Ya. Mungkin habis buka puasa. Belum puasa. Alhamdulillah. Monggo Kang Mas Yusri, apa yang mau disampaikan kepada kita semua, monggo Kang Mas. Kak Mas ikut dengar aja dulu. Baru pertama muncul, nggak boleh banyak ngomong nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam hormat selalu Bu. Nggih, alhamdulillah. Ini ada pernyataan sahabat kita, kalau tidak begitu tidak bahru alam, ya Pak. Nggih. Jadi maknanya kita belajar kepada manusia, belajar kepada alam, sehingga bertemulah dengan siapa yang menguasai manusia dan alam semesta ini. Jadi sebenarnya manusia dan alam semesta itu kiblatnya kepada kita loh ya. Kiblatnya kepada kita. Apa maknanya? Kalau tidak ada kita, ya seluruh manusia tidak ada. Kalau tidak ada kita, ya alam semesta ini tidak ada. Berarti siapa yang berhak jadi imam, ya kan? Tapi jangan berhenti di situ. Masukkan lagi ke dalam siapa? Uripe sopo si ini. Ya itulah yang menciptakan alam semesta ini. Kalau sudah berjumpa uripe Allah, ternyata yang menciptakan manusia-manusia yang wujud itu ya Allah. Ternyata alam semesta ini yang menciptakan ya Allah. Iya kan Kang Mas? Cengkleh Gus. Alhamdulillah.
Ini Kang Syara-Syara, manusia itu bagai daun kering di tengah samudra. Ombak samudra yang membuat daun itu bergerak. Alhamdulillah, betul sekali. Alhamdulillah, banyak ilmu hikmah yang ada di room ini. Alhamdulillah. Monggo Kang Yusri, bila ada yang mau disampaikan. Monggo Kang Mas. Lama tak jumpa ini. Setengah tahun ya tak jumpa Kang Mas ya. Alhamdulillah. Jadi untuk kita semua termasuk untuk saya, untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu yakni persiapkanlah, sucikan dulu jiwa kita. Sucikan dari apa? Disucikan dari kita. Itulah wudhunya, itulah istinjaknya, dibuang kotoran-kotoran kita selama ini. Siapa yang membuat kotor di dalam hati kita selama ini? Ya diri kita sendiri. Itulah aurat, itulah kenajisan kita. Maka dari itu kembalikanlah bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah. Maka bertemulah kita di bulan suci Ramadan. Bila hanya Allah saja yang ada, bila hanya uripe Allah saja yang berkuasa atas manusianya, itulah bulan suci Ramadan yang tidak butuh setahun sekali, tapi setiap saat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya kan Mas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli